Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 21 Oktober, judul renungan kita, Kejatuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 dan 13. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Anda tahu kisah tentang bagaimana Adam mendaratkan kita dalam dilema yang kita hadapi? Pertama-tama dosa, kemudian kematian, dan tidak ada yang terbebas dari dosa atau kematian. Dosa itu mengganggu hubungan dengan Allah dalam segala hal dan semua orang. Dasar kepercayaan ketujuh, hakikat manusia. Ketika orang tua kita yang pertama tidak menaati Allah, mereka menyangkal ketergantungan mereka kepadanya dan jatuh dari kedudukan mereka yang tinggi di bawah Allah. Gambar Allah di dalam diri mereka telah dirusak dan mereka menjadi tunduk kepada maut. Keturunan mereka memiliki sifat kejatuhan dan konsekuensinya. Mereka dilahirkan dengan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Dari semua kisah dalam Alkitab, kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kisah yang paling menyedihkan, karena hal-hal menyedihkan lainnya seperti kematian Yesus tidak akan pernah terjadi jika bukan karena pilihan yang mengerikan ini. Menarik sekali bagaimana ular itu membujuk Hawa untuk makan. Engkau akan menjadi seperti dewa. Hawa sudah menjadi seperti dewa. Setelah dia makan, dia tidak pernah menjadi seperti dewa lagi. Kami pun demikian. Tetapi ada satu hal yang penting untuk dipahami tentang kepercayaan ini. Umat Advent tidak percaya bahwa doktrin asal dosa adalah Alkitabiah. Ini adalah kepercayaan yang umum dipegang bahwa sejak kejatuhan manusia, setiap orang telah dilahirkan dalam keadaan berdosa dan berada di bawah kutukan kematian kekal. Inilah yang menyebabkan baptisan bayi. Bayi yang baru lahir sudah bersalah, sudah dikutuk oleh Allah, dan sudah menuju neraka jika tidak segera dibaptis, kalau-kalau mati muda. Anak-anak, yang harus Anda lakukan untuk menyangga hal ini adalah dengan mencermati satu teks ini, meskipun tentu saja semua kepercayaan harus berpegang teguh pada beberapa teks. Saya memilih untuk menyertakan dua terjemahan agar Anda dapat melihat detail-detail yang berbeda. Perhatikan bahwa maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa mengganggu hubungan dengan Allah. Kita semua dilahirkan dengan sifat alamiah yang jatuh ke dalam dosa dan dengan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Kita tidak dikutuk karena semua itu. Masalahnya adalah kita dengan sangat cepat memberi jalan kepada mereka. Kita memiliki hubungan yang terganggu dengan Allah. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita terus berbuat dosa. Kemudian, bersama Paulus,
kita berseru dengan penuh penderitaan. Aku berada di ujung tanduk. Tidak adakah yang dapat melakukan sesuatu untukku? Kita bisa baca dalam Roma pasal 7 ayat 24. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Juru Selamat, Engkau menciptakan kami sempurna, tetapi kami tidak bertahan lama. Pertama Hawa, kemudian Adam, lalu nenek dari nenek saya, dan sekarang saya. Saya berantakan. Tolonglah saya untuk semakin mendekat kepadamu, belajar dari hari ke hari untuk menjadi semakin serupa denganmu. Amin.